Kita lanjutkan ya ikhwah materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-15, al-hadisul khamisa asyara, anzilun nasa manazilahum. Anzilun nasa manazilahum. Iya. Dibaca Mas Tamimul Ula. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Hadis ke-15. Al-hadits Bismillah, qala mu'allifu al-haditsul khamisa asyara anzilun nasa manazilahum. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Daud. Ya lahu min hadithi hakimin fihil hissi li ummatihi ala mura'atil hikmati fa innal hikmata wad'ul asya'i mawadi'aha wa tanzilaha manazilaha ya. Wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi wa taqdirihi wa hakimun fi syar'ihi wa amrihi wa nahyihi wa qad amara ibadahu Ya, bagus. Bil hikmati wa mura'atahu Bil hikmati wa atiha ya fi kulli syai'in wa amaran nabiyya awamiron wa awamirun nabiyya wa awamirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awamiru itu isim. Wa awamirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa irsyada atahu. Nah, wa irsyad ada wawu ataf. Wa irsyadatihi wa awamirun nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsyadatuhu. Iya. Wa irsyadatuhu kulluha tadwaru. Apa? Dibaca fi'il mudhari'. Tudawwiru. Apa fi'il madinya? Adwaro. Dawaro. Iya, fi'il madinya adalah daro. Tadwiru. Daro. Mudhari'nya apa? Yaduru. Iya. Taduru alal hikmati. Iya. Mumtaz, barakallahu fiik. Kita masuk pada hadis yang ke-16, yaitu al-hadisul hamisa asyara
Anzilun nasa manazilahum. Anzilun nasa manazilahum. Anzilu itu adalah dari fi'il madhi apa? Anzala. Ahlan Bapak nggih. Berarti anzilu ini fi'il apa? Fi'il? Ayo fi'il apa? Nggih. Syukran Bapak nggih. Jazakallahu khairan. Amr. Nah, fi'il amr bagi ya. Fi'il amr anzil dari anzala yunzilu inzalan. Fi'il amrnya apa? Anzil. Untuk antum berarti anzilu, tempatkanlah, posisikanlah. Anzilun nasa, posisikanlah manusia, tempatkanlah manusia manazilahum, pada tempat-tempat mereka. Anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia pada tempat-tempatnya. Ya, posisikanlah manusia pada posisi-posisinya. Ya, pada posisi-posisinya. An-nasa sebagai apa? Maf'ul bih. Manazila sebagai iya, maf'ul bih tsani. Bagus, barakallahu fiik. Jadi anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia pada tempat-tempatnya. Posisikanlah manusia pada posisinya. Gitu ya, kita harus pandai memposisikan seseorang. An Aisyah radhiyallahu taala anha, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum. Posisikanlah manusia itu pada posisi-posisi mereka. Rawahu Abu Dawud. Ya lahu min hadisin hakimin. Ya lahu ini termasuk sighah ya. Iya, ya lahu itu menunjukkan takjub, alangkah apa? Ya lahu min hadisin hakim. Aduhai alangkah apa? Alangkah hadis ini bijak sana. Alangkah hadis yang bijaksana. Aduhai hadis yang sangat bijaksana. Alangkah hadis ini sangat bijaksana. Hadisin hakim. Ya. Ya lahu min hadisin hakim. Fihil has. Di sini ada fihil has. Has di sini i'rabnya apa? Bapak saat fihil has di sini ya rafa, has di sini rafa. Kenapa rafa? Sebagai mubtada. Bagus, barakallahu fiik. Khobarnya mana? Syibhul jumlah. Bagus. Fihil hasu. Fihi domirhi kembali kemana? Iya, bagus, barakallahu fiik. Hadis ini di dalamnya fihi, di dalam hadis ini terdapat al-hasu, motivasi. Li ummatihi, domirhi kembali kemana? Li ummatihi, Bapak Abu Habibah. Kembali ke Hakim. Li ummatihi, domirhi kembali ke Hakim. Sahih, Mas Tamim. Kembali ke An-Nas. Li ummatihi, fihil hasu li ummatihi. Domirhi pada ummah di sini. Hasu.
Li ummatihi, dhamirhi kembali kemana Bapak Sugeng? Belum. Li ummatihi, coba Bapak Miftah. Iya, Nabi. Li ummatihi, umat Nabi. Iya kan? Li umat Nabi. Tapi kan ada anan Nabi ya. Nah, fihil hasu li ummatihi, ay li ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk umatnya. Umatnya siapa? Nabi. Motivasi apa? Ala mura'atil hikmati. Ala mura'atil hikmati. Jadi motivasi, dorongan untuk memperhatikan hikmah. Memperhatikan hikmah. Hikmah itu ya memposisikan seseorang pada posisinya, menempatkan seseorang pada tempatnya. Itu hikmah. Itu orang yang bijaksana. Ya, ala mura'atil hikmati. Mura'ah, di sini ada mura'ah, ahlan. Apa fi'il madinya? Apa fi'il madi dari mura'ah? Coba Bapak Sa'ad, tafadhol. Apa? Fi'il madinya? Mudhari'nya? Ra'a yura'u. Ra'a yura'u. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Sahih Bapak Abu Habibah. Mura'a fi'il madinya adalah ra'a yura'u. Ara. Bapak Miftah. Mura'ah ini masdar. Masdar dari fi'il madinya apa? Sering, kemarin sudah ya? Apa Mas Tamim? Mudhari'nya? Bapak Miftah? Mas Idat? Mura'ah ini kan masdar. Apa fi'il madi dan fi'il mudhari'nya? Mura'ah ini masdar itu yang ada mim, berarti dia ikut wazan apa gitu. Mura'ah itu artinya memperhatikan. Iya, bagus. Ra'a yura'i. Ikut wazan apa? Fa'ala yang nakis. Nah, yufa'ilu. Ra'a yura'i, fa'ala yufa'ilu yang nakis. Ra'a yura'i mura'atan. Nah, bagus. Barakallahu fiik. Ingat-ingat. Ra'a, A-nya itu ain dan alif bengkok setelahnya. Ra'a yura'i, I-nya panjang ada ya-nya. Ra'a yura'i mura'atan. Iya. Mura'in. Fihil hasuli umatihi ala mura'atil hikmah. Jadi di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk umatnya, umat Nabi, agar memperhatikan tentang hikmah. Hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Fa innal hikmata. Nah, di sini fa innal hikmata, kalau ada kata yang 3 huruf, maka ada 2 kemungkinan kita baca. Apakah kita baca fi'il madhi wadha'a
ataukah kita baca masdar wad'u. Kan gitu ya. Kalau ada kata 3 huruf, itu kemungkinannya kalau nggak dibaca fi'il madhi ya masdar. Nah ini bacanya bagaimana? Apakah wadu'a yang itu fi'il madhi atau wad'u? Bapak Sugeng. Wad'u. Kenapa pilih masdar? Kok enggak wadu'a saja? Iya, bagus. Karena khobarnya inna, khobar inna. Khobar itu lebih pasnya dia sebagai apa? Berupa isim. Iya. Gitu ya. Jadi dia karena khobar, pasnya kita baca masdar di sini. Bukan wadu'al asya'ah. Nah gitu. Ini lebih cocok kita baca masdar. Fa innal hikmata wad'ul asya'i. Jelas, pokoknya mudhof ilaih harus lancar. Jangan salah dalam membaca mudhof ilaih ya. Isim tidak ada alif lam ketemu dengan yang ada alif lam. Wad'ul asya'i mawadi'aha. Jadi al-hikmah itu adalah apa? Wad'ul asya' meletakkan sesuatu mawadi'aha pada tempat-tempatnya. Jadi hikmah adalah wad'ul asya' mawadi'aha, meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Kalau dimufradkan gini, wad'us syai' fi maudhi'ihi. Mawadhi' jamak. Apa mufradnya? Maudhi'un. Nah, ingat maudhi'un. Jadi kalau dimufradkan nanti wad'us syai'i fi maudhi'aha. Wad'us syai' maudhi'aha, kan gitu. Itu yang dinamakan hikmah. Bijaksana itu meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Wad'ul asya'i mawadhi'aha. Mawadhi'aha kenapa nasab? Maf'ul bih. Dari mana? Wad'u. Ya kan, dari masdar. Wa tanzil. Wawu apa di sini ya, ikhwan? Wawu ibtidah atau atof? Atof kemana? Atof kemana Bapak Bambang? Asya. Sahih masih idat? Ya, yang sahih? Iya, wad'u. Ataf kemana? Wad'u. Jadi fa innal hikmata wad'ul asya'i mawadhi'aha wa tanziluha. Tanzilu ataf kemana? Wad'u. Kenapa? Karena domirha kembali kemana? Asya. Iya, kembali kemana? Ayo. Kembali kemana Bapak Sugeng? Tanziluha. Domirha kembali kemana? Apa? Syai'a nggak ada di sini? Syai'u nggak ada juga? Asya. Bagus. Kembali kemana? Asya. Jadi tanzilul asya'i mana? Zilaha. Tanzilul asya'i manazilaha. Jadi wad'ul asya' wa tanziluha. Dan memposisikannya pada tempat-tempatnya. Jadi hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memposisikannya pada tempat-tempatnya atau posisinya. Gitu ya. Itu yang dinamakan hikmah. Wad'ul asya' mawadhi'aha wa tanziluha manazilaha.
Hikmah meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya dan memposisikannya pada posisi-posisinya. Gitu ya ikhwah. Wallahu ta'ala hakimun. Allah ta'ala itu hakim. Maha apa ikhwah? Bijaksana. Hakimun. Fi khalqihi, dalam penciptaannya. Wa takdirihi, dalam takdirnya. Wa hakimun, dan maha bijaksana fi syar'ihi, dalam syariatnya. Wa amrihi wa nahyihi, dalam perintah dan larangannya. Allah hakim. Wa qad amara ibadahu sebagai maf'ul bihnya. Karena amar ini kan mengandung fa'il, ya kan? Fa'il dominya mustatir takdir huwa, kembali ke lafdzul jalalah. Wa qad amara ibadahu bil hikmati, dan sungguh Allah telah memerintahkan para hambanya bil hikmah, untuk bersikap hikmah, bijaksana. Wa mura'a tuha, tahu, taha atau tiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Wa mura'a tiha. Kenapa? Atof kemana? Hikmah. Wa qad amara ibadahu bil hikmati, dan sungguh Allah memerintahkan para hambanya dengan kebijaksanaan, memerintahkan hambanya untuk bersikap bijaksana. Wa mura'atiha, dan memperhatikannya. Fi kulli syai', dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Wa awamir. Nah, wa awamir di sini isim atau fiil? Apa? Isim. Apa i'rabnya? Bapak Nur Khalis. Wa awamir ini kan isim, dia bukan fiil. Berarti apa i'rabnya? Kenapa marfu? Limada marfu. Bapak Saat. Apa? Mubtada. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Mubtada. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mana khobarnya? Mas Rizky? Awamir itu adalah mubtada. Mana khobarnya? Ayo. Apa? Lahu taduru, bagus. Khobar berupa apa? Iya, jumlah fi'liyah. Bagus, barakallahu fiik. Maka kan cocok ya. Awamir kan mu'annas, ya kan? Awamir kan apa? Mu'annas. Maka khobarnya jumlah fi'liyah yang juga mu'annas. Karena ada tak ta'nisnya di sini, taduru bukan yaduru. Kenapa? Karena taduru ini mengandung fa'il.
Domir mustatir. Takdiruhu hiya. Kembali kemana? Kembali ke awamir. Bagus. Barakallahu fiik. Kembali ke awamir. Apa ini mufrad dari awamir? Apa? Amrun. Amrun itu jamaknya dua loh. Awamir sama umurun. Tapi maknanya beda. Kalau amrun yang jamaknya awamir artinya perintah. Tapi kalau amrun yang jamaknya umur perkara. Iya, bagus. Wa awamirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsyadatuhu apa fi'il madinya. Irsyadatuhu ini kan atof ya. Atof kemana? Awamir. Apa fi'il madinya? Bapak Miftah. Apa fi'il madinya? Irsyadatuhu. Coba dibantu Mas Tamim. Arsyada yursidu. Bagus. Arsyada yursidu irsyadan. Irsyadan di jama' muannats salim kan menjadi irsyadatun. Ya. Sabun ya. Irsyadatuhu. Biasanya apa? Mumpung masih panas itu ya. Iya. Irsyadatuhu itu dari arsyada yursidu. Jadi memang di sini masdar yang lebih dari 3 huruf itu boleh dijamak muannats salimkan. Irsyad itu kan lebih dari 3 huruf ya. Maka boleh dijamak muannats salimkan. Irsyadat gitu. Irsyadan jadi apa? Irsyadatun. Ikramun, ikramat kan gitu. Ya. Kulluha, kullu kenapa rafa? Taukid, bagus. Jadi perintah-perintah Nabi dan petunjuk-petunjuknya seluruhnya itu berporos pada hikmah. Berputar maksudnya adalah intinya berputar pada apa? Hikmah. Itulah perintah Nabi dan petunjuk Nabi itu dibangun di atas hikmah. Anzilun nasa manazilahum. Ya, dilanjutkan bacanya. Ya. Bapak Miftah. Fal yatafaddal mashkura wa ma'jura.
Bismillah, qala mu'alifu rahimahullah ta'ala. Faminha hadal hadithul jami'u id amara an nunzilan nasa manazilahum wa dhalika fi jami'il muamalati wa jami'il mukhatabati wa ta'alumi wa ta'limi. Famin dhalika annan nasa kismani, kismun lahum haqqun khasun kal walidaini wal auladi wal aqaribi wal jirani wal ashabi wal alamai wal ulamai wal muhsinina bihasabi ihsanihim al-ami wal khasi. Wa hadzal qismu tanziluhum manazilahum al-qiyamu bi huquqihim al-ma'rufati syar'an wa 'urfan minal birri wal silati wassilati wal ihsani wat tawqiri wal wafai wal muwasati wa jami'i ma lahum minal huquqi wa haula'i yumaizun kaifa naqra yumaizuna yumayyazuna. Di sini dibaca maklum atau majhul cocoknya. Kalau maklum yumayyizuna, tapi kalau maklum yumayyazuna. Yumayyiz atau yumayyaz? Yumayyuz. Iya, yumayyaz. Bagus. Dibedakan atau membedakan? Dibedakan. Ya. Yumayyuz. Yumayyazuna an ghairihim bihadhil huquqil khassati. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Faminha domirha yarji ila ain Mas Aji al-hikmah. Sahih Bapak Bambang? Manazil. Sahih Mas Iqdad? Faminha hadal hadisul jami'u. Mura'ah atau manazil atau hikmah atau yang lainnya coba Mas Zulfan. Iya, bagus. Awamir wa irsyadat, kan gitu. Di antara perintah-perintah dan petunjuk Nabi ya hadis ini, kan gitu. Faminha mesti famin awamir wa irsyadat tadi. Ya, faminha di antaranya adalah apa? Hadal hadisul jami. Ini menunjukkan apa? Ini menceritakan faminha
Kan tadi jelaskan perintah-perintah dan petunjuk Nabi itu seluruhnya dibangun di atas hikmah. Nah, apa perintah-perintah tersebut? Apa petunjuk-petunjuk Nabi tersebut? Nah, faminha hadal hadisul jami. Bagus. Hada sebagai apa? Mubtada. Al-hadisu sebagai badalnya, al-jami' sebagai naatnya. Faminha, maka diantaranya adalah hadis ini, hadis yang jami' ini, kan gitu. Hadis yang jami' ini, yang mengumpulkan. Kenapa dinamakan hadis jami'? Iya, karena apa? Mencakup luas dari kata Nabi id amara an nunzilan nasa manazilahum. Karena Nabi memerintahkan an nunzila, memposisikan manusia manazilahum, pada posisi-posisinya. Ini kan jami' umum. Posisikanlah manusia itu pada posisi-posisi mereka. Tuh ya. Jadi ini diantaranya adalah hadis yang jami' ini. Jadi bukan faminha muro'ah, juga bukan faminha apa? Hikmah. Di antara hikmah adalah hadis ini. Ya kurang pas ya. Jadi apa? Awamir dan irsyadat. Wadzalika fi jami'il muamalat. Dan hal tersebut apa ya ikhwah? Memposisikan manusia pada posisi-posisi mereka itu dalam seluruh muamalah. Ini makanya dinamakan hadis jami'. Karena hal itu apa? Mencakup seluruh muamalat. Wa jami'il mukhatabat, dan seluruh apa? Mukhatabat, dan seluruh pembicaraan. Nah, bagaimana berbicara dengan ini, dengan itu ada apa? Anunzilanna sama nazilahumnya. Ya, wa jami'il mukhatabat. Khutbah di masjid ini dengan masjid sana beda. Madunya kan beda. Ya, isi kajian di sini sana beda. Wa ta'allumi, bahkan dalam belajar. Wa ta'limi, dalam mengajar. Ya, jadi dalam hal ini perlu apa? Anzilun nasa manazilahum. Iya. Amerika yang di Jawa itu kalau orang tua, kalau orang kecil biasa itu. Termasuk. Iya, termasuk. Bagus, itu juga termasuk. Itu anzilun nasa manazilahum. Jadi nguwongke itu juga termasuk. Anzilun nasa manazilahum, nguwongke istilahnya. Jadi kalau apa ya, menghormati orang lebih dari yang lain itu boleh. Cuma ada dua. Yang satu ada misalnya PRT sama yang biasa. Lebih hormat sama PRT itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu memang anzilun nasa manazilahum. Bahkan pakaian pun juga beda. Pakaian ketemu pejabat, pakaian ketemu mungkin biasa, beda. Ketemu istri juga. Biasa aja. Capek. Iya. Anzilun nasa manazilahum.
Famin dalika, maka di antara contohnya adalah, hal tersebut adalah annan nasa kismani, bahwasanya manusia itu ada dua macam. Anas jamak, kismani musanna. Annan nasa jamak, kismani apa? Musanna. Kenapa boleh? Katanya mubtada khobar itu harus sama bilangannya. Karena apa? Isim jamid. Beda kalau isim mustaq, maka harus sama apa? Bilangannya. Kismun. Gitu ya. Jadi nggak harus anan nasa aksam. Aksam, tapi apa? Kismani, karena hanya ada dua. Anan nasa kismani, bahwasanya manusia itu ada dua macam. Kismun lahum haqqun khasun, yaitu apa? Macam yang mereka itu memiliki hak yang khusus. Kismun lahum haqqun khasun, itu bagian yang mereka itu memiliki hak yang khusus. Contohnya apa? Yang memiliki hak khusus kal walidaini, seperti kedua orang tua, bagaimana memposisikannya. Wal auladi, anak-anak, ini punya hak khusus, diperhatikan anziluna sama nansilahum. Wal aqaribi, kerabat aqarib. Wal jirani, dan tetangga. Wal ashabi, teman-teman. Wal ulama'i, dan para ulama. Wal muhsinina, dan orang-orang yang berbuat baik. Bihasabi ihsanihim al-am. Coba al-am di sini i'rabnya apa? Bapak Abu Habibah. Kenapa marfu? Bihasabi ihsanihim al-am. Wal muhsinina bihasabi ihsanihim al-am wal khas. Dimana al-am marfu? Naat kemana? Berarti iya, bagus, barakallahu fiik. Berarti apa? Majrur. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Naat ke ihsan. Wal muhsinina bihasabi ihsanihim al-ami wal khasi. Juga bagaimana kita memposisikan orang-orang yang telah berbuat baik sesuai dengan kebaikan mereka yang umum maupun dan yang khusus. Kebaikan yang sifatnya umum dan kebaikan yang sifatnya khusus. Fahada, hada sebagai apa? Hada sebagai apa ini Bapak Sugeng? I'rabnya iya, sebagai mubtada. Bagus. Mana khobarnya Bapak Bambang? Apa? Tanzilu.
Sahih Mas Haji. Jumlah ismiyah mana? Manazilahum. Sahih Mas Haji. Jumlah ismiyah tanziluhum manazilahum. Apa? Al-qiyamu. Iya, mana? Al-qiyamu. Ini ada tandanya apa nih? Titik 2. Tanda titik 2 itu maksudnya apa? Khobar itu ya. Khobarnya. Maka apa? Jenis ini tanziluhum manazilahumnya adalah jenis ini tanziluhum manaziluhumnya adalah al-qiyamu bihuquqihim al-ma'rufah. Maka jenis ini jenis yang apa ini? Hak yang khusus ya. Cara tanziluhum manaziluhumnya adalah al-qiyamu menegakkan, melaksanakan hak-hak mereka yang ma'rufah. Yang ma'ruf itu yang sudah diketahui ya, hak-hak mereka, hak orang tua, hak anak, hak kerabat, hak tetangga, hak teman, hak ahli ilmu. Ma'rufah sebagai apa ini? Naatnya bagus. Jadi apa? Memposisikan mereka, posisinya itu yang menegakkan hak-hak mereka yang ma'rufah, yang sudah diketahui syara'an wa urfan, secara syar'i. Nah, secara syar'i hak orang tua ini. Dan secara uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Kan nggak ada kadarnya kan? Uruf. Bagaimana kadar silaturahmi, kadar apa berbuat baik. Beda satu tempat dengan tempat yang lain. Kan wa asyiruhunna bil ma'ruf, bagaimana cara berbuat ma'ruf. Jadi secara syar'an wa urfan, secara syar'i dan urfi, kebiasaan masyarakat. Minal birri, menegakkan hak-hak mereka yang diketahui secara syariat maupun secara kebiasaan, berupa apa? Minal birri, berbakti. Nah, kalau dalam Al-Quran kan birrul walidain itu kan umum, maksudnya mutlak ya. Ya, bagaimana cara bentuk berbaktinya ya secara syar'i dan uruf. Minal birri, berbakti. Wasilati, dan menyambung silaturahmi. Itu juga kembali ke uruf. Apakah harus perlu datang? Apa cukup nelpon? Apakah urufnya itu ya setahun sekali mudik? Gitu ya? Setahun sekali mudik. Itu biasanya gitu ya. Setahun sekali mudik. Kalau jauh itu ya setahun sekali. Nah, kalau semua ada hajatan. Itu kalau nggak punya rumah di desa ya ada hajatan nggak pulang biasanya. Kalau kirim hadiah. Kalau udah punya rumah di kota itu biasanya nggak pulang ya. Udah jadi warga sana itu. Hurufnya beda-beda. Wal ihsan, berbuat baik. Berbuat baik itu juga beda. Kembali ke hurufnya juga. Wat tauqir, memuliakan, menghormati, itu juga beda.
Kalau di Arab memuliakan itu mencium apa? Mencium kening, cium kepala. Kalau di kita di Indonesia cium tangan. Kan gitu, cium tangan. Nah, orang Arab dicium tangannya nggak mau. Nah, orang Indonesia cium kepala juga nggak mau. Orang tua kok dipegang-pegang apa? Kepalanya. Engko munda kuahlat kan gitu ya. Kan mustoko, ini mustoko itu ya. Mustoko itu kan enggak sembarangan ya. Mustoko, rambut rikmo kan gitu ya. Kalau menunduk pas, menunduk pas jalan gitu. Menunduk ya enggak boleh berlebihan ya, sampai membungkuk kayak gitu enggak boleh. Jadi cukup tangan aja, permisi gitu. Kita juga nggak berarti nggak menduduk nggak betul, kita langsung jeleng gitu ya jalannya. Melangkahi sana lagi sini. Wah ini orang ahli tauhid ini gitu ya. Ya nggak menunduk ya pakai isyarat gitu kan itu, permisi gitu. Nah, min fadlik. Paling nggak pakai isyarat tangan itu, min fadlik. Sungkem ya termasuk berlebihan. Lebaran. Ya sungkemnya jangan orang tua jangan di kursi dan kita nggak apa, jangan di bawah itu ya. Sejajar aja, sejajar. Duduk sejajar. Duduk sejajar. Wa tauqir wal wafa. Wafa itu memenuhi janji gitu. Wal muwasah itu apa ya? Lapang gitu. Bersikap lapang, muwasah. Kan luas. Toleran, toleransi. Termasuk bagus. Tenggang rasa, toleransi. Toleransinya beda gitu loh. Kalau di kota mungkin nyetel dangdutan keras-keras biasa aja gitu ya. Tapi kalau di desa tentu ya. Nah, kan gitu. Di tempat beda, kan biasa kalau ada yang nyetel keleningan, wayangan sampai kedengaran tetangga itu ada yang biasa, tapi belum tentu di uruf di tempat lain gitu. Kalau di desa ada hajatan sampai malam jam 12 terus kenceng itu biasa. Tapi di tempat lain nggak boleh gitu. Bagus muasah. Wa jami'i. Ini masih ataf kemana? Ataf ke Ataf kemana coba? Bapak Sa'ad. Nah, wajami ini wajami'u, wajami'a atau wajami'i. Yang pasti ini bukan mubtada. Cari khobarnya nggak ada nanti, ya kan? Nggak ada. Ini wawu ataf. Ataf kemana Bapak Sa'ad? Muwasah. Soalnya Mas Aji. Apa? Iya, bagus. Al birri. Paling depan sendiri minal birri. Wa minal birri, hak-hak itu kan ada bir, silah itu kan hak-hak ya. Ya wal ihsan wa tauqir wal wafa wal masah wa jami'i ma lahu minal huquq, dan seluruh apa yang mereka itu punya hak-hak tersebut. Wa jami'i ma lahu minal huquq, dan seluruh apa yang menjadi hak-hak mereka gitu. Seluruh apa yang menjadi hak-hak mereka selain bir, silah, ihsan dan seterusnya. Maksudnya ya muasah dan seterusnya kan gitu dan sebagainya.
Fahaulai, maka mereka siapa ini? Mereka yang punya hak khusus. Bagus. Mereka yang punya hak khusus. Yumayyazuna. Nah, ini kita majulkan. Karena cocoknya ya dimajulkan. Fahaula, maka mereka semua itu yumayyazuna, dibedakan. Maka mereka dibedakan an ghairihim, dari selain mereka. Dibedakan dengan selain mereka. Dengan apa membedakannya? Bihadihil hukukil khasati, dengan hak-hak yang khusus ini. Seperti hak khusus bagi istri. Apa hak khusus bagi istri yang nggak ada di suami? Apa hak khusus bagi wanita? Kemarin yang jawab hak sepatu gitu. Iya kan? Suami kan nggak ada. Hak bihadil hukukil khasah. Ya, hak khusus untuk istri banyak ya. Hak nafkah. Istri berhak dikasih nafkah, tapi suami berhak nggak dikasih nafkah. Enggak ya. Meskipun gajinya istri itu lebih banyak, suami tetap wajib ngasih nafkah loh. Gitu. Hanya gaji istri 10 juta, gaji suami 2 juta. Wajib nggak? Iya wajib. Wajib ya. Dan istri nggak boleh menolak. Oh oke, gajiku mas, nggak usah aja. Tambahin. Gitu ya. Ya dek, ya ini ya mungkin sekedarnya. Semoga berkah, kan gitu ya. Apa? Menggugurkan kewajiban. Punya hak. Sebagai suami dan anak itu nafkah ke istri dan bangsa sama kadarnya. Beda tentunya. Semuanya itu kan sesuai hajah, kebutuhan. Sesuai hajah. Jadi adil itu tidak harus sama, tapi adil itu ya wat usai fi maudhihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil, hikmah. Adil ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nafkah juga tidak tertentu ya? Nafkah itu kembali ke uruf tadi. Ke uruf. Ada yang seluruhnya didasarkan. Ada cuma sebagian. Ada sebagian. Ya. Enggak masalah. Yang penting ridho gitu. Dan dalam kita pun juga urufnya kan beda-beda. Dalam artian ada yang transparan, ada yang tipe transparan, gaji suami tahu, terus istri disuruh mengelola. Ada yang istri nggak tahu gaji suami berapa, yang penting kasih ini kasih ini, nah, kan gitu. Apa? Kan beda-beda. Ya. Meskipun di sana ada perkataan dari Ibnu Jauzi, tapi mungkin urufnya sana gitu ya, urufnya sana. Ada perkataan dari Ibnu Jauzi apa? Yang menasihatkan selayaknya istri itu nggak tahu penghasilan suami. Itu uruf sana ya. Apa? Hikmahnya nanti kalau tahu gaji suami, kalau gaji suami banyak, nanti istri akan banyak minta, banyak menuntut, banyak ini gitu ya. Tapi kalau gaji suami apa? Sedikit meremehkan ya. Itu kata Ibnu Jauzi lah ya dalam kitab Sadil Khatir. Nah, itu ijtihad ulama, nggak ada dalilnya itu ya. Tapi di uruf kita beda lagi. Di uruf kita itu
Ada yang uruf kita kan ada apa namanya transparan gitu ya. Ada yang di bawah istri. Ada yang di bawah istri. Itu transparan. Ada uruf yang transparan, terus istri yang mengelola apa? Keuangan. Jadi suami butuh apa itu minta ke istri. Wah, repot ini. Rasa jajan. Atau suami dijatah sama istri gitu ya. Dijatah. Ini dijatah. Nah, gitu. Dan kita pun ya di sini kalau ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji ya beda-beda gitu. Beda-beda. Sesuai dengan mana yang maslahat, kira-kira mana yang maslahat. Mana yang maslahat buat bersama, buat kita, buat istri gitu. Gitu. Mana yang maslahat. Mungkin yang mengurus suami itu kalau istrinya lebih dari satu gitu. Apa? Tapi jadi oh gitu. Kalau lebih dari satu itu ya. Lebih dari satu berarti harus suami yang ngatur itu ya. Iya, sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada ketentuan khusus itu mana yang kira-kira maslahat. Soalnya kita yang lebih tahu. Iya. Cuma kalau kita yang suami yang mengendalikan itu apa ya? Qawamnya itu lebih kelihatan loh. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Jadi yang kuasa mengatur. Benar. Iya. Dan kalau suami kan ya, suami mau infak, mau sedekah, ya lah. Terus suami mau ngasih orang tua, mau ngasih mungkin kerabat, adik atau yang lainnya. Istri nggak tahu gitu, istri nggak tahu gitu. Kalau suami sedekah itu anak istri dapat pahalanya juga. Suami apa? Suami kan sedekah diam-diam gitu lah. Istri yang anak ini dapat pahalanya. Ya dapat ya suaminya, kan uangnya suami. Kecuali kalau istri dan anak mendukung gitu, ayo diinfakkan, ya, nah ini, ayo bi infak bi gitu, ya gitu ya, nah itu dapat pahala, kan gitu, gitu, pahala ya. Yang penting bisa apa mengatur dengan baik gitu kan. Oh iya. Ada juga Pak Nur. Oh gitu oke. Iya. Iya benar. Ada masyarakat. Iya. Itu lanang. Ada yang tipenya ya pokoknya harus yang ngatur harus istri gitu. Ya gitu. Karena mungkin lebih bisa hemat, lebih bisa mengatur gitu ya. Mana yang maslahat itu? Mana yang maslahat? Sakinah. Penting sakinah. Iya. Yang penting kan kebutuhannya terpenuhi gitu ya, kewajibannya itu. Terpenuhi. Maka sebagian ikhwan itu juga kadang salah memahami perkataan ulama itu loh. Seperti Al-Imam Ibnu Jauzi tadi ya, pernah dengar nggak? Pernah dapat ya? Yang nasihatnya itu, tapi urufnya beda gitu, ternyata urufnya beda. Di sebagian masyarakat kita urufnya itu transparan gitu kan? Gitu. Iya Pak, Bapak Bambang ya, urufnya kita transparan. Gak transparan ya. Tapi ada yang masya Allah nggak mau tahu gitu, istri ya, mau tahu. Penting ya tercukupi kan gitu. Kalau beda kerjanya, tapi sekarang kan kerjanya barengan jadi tahu. Kalau dulu aku kerja sendiri ya. Iya. Maka di sini kembali ke uruf, karena nggak ada nas khusus ya. Kalau dari kisah Nabi itu kan ada yang siapa itu? Abu Sufyan nah. Yang itu, yang apa namanya? Bakhil. Boleh enggak
mengambil uang tanpa sepengetahuannya kan gitu. Rasul itu Rasul pas jadi Rasul itu nggak jadi pedagang saja, pedagangnya sebelum Rasul. Kayak jadi? Bukan pedagang ya Nabi Muhammad. Iya. Nah, ya ketika beliau sebelum diangkat jadi nabi kan, yang pedagang itu. ASEAN ini harus sistem terus. Lah kebetulan kan ini berkaitan dengan apa? Anjilunasa manasilahum. Ya. Iya. Ya itu haknya istri ya. Nah, yang penting kita ketika memberi terus istri mengatakan dah buat disimpan dulu aja mas, nggak apa-apa, masih ada, itu nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha memenuhi kewajiban dulu, gitu. Ya. Atau ya bisa dalam artian dah disimpan buat mas saja, ini masih ada, nggak apa-apa deh buat adik ditabung, nanti buat apa itu nggak apa-apa. Mungkin meskipun yang lebih bagus di sini tetap bagusnya diterima gitu. Diterima dan nanti untuk disimpan, nanti untuk keperluan apa di masa datang yang akan datang itu bagusnya diterima gitu ya, biar apa di sini al-qawamnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah di sini wa bima anfaqu, jadi bagusnya diterima, disimpan gitu. Nah gitu. Termasuk itu. Suami juga gitu. Meskipun itu nggak masalah, seandainya apa ya saya terima, saya simpan, nanti kalau Mas butuh apa bisa ambil kan gitu gitu. Sampai mana tadi? Bihadihil hukukil khosati. Ya. Jadi kalau Mas Tamim, Mas Zulfan kan masih fokus belajar, jadi nggak kepikiran masalah itu ya. Masih fokus belajar. Iya, sampai sini ya materi kita karena sudah adzan maghrib. Ini sangat penting sekali ya agar kita bisa bersikap bijak. Ya, bersikap bermuamalah dengan siapapun kita bisa anzilun nasa manazilahum. Posisikanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka, posisi mereka. Ya, hadis yang sangat jami' di sini. Dihafalkan, insyaallah hafal semua ini ya. Karena pendek, namun hadis ini derajatnya dhaif tapi maknanya benar. Dhaif. Dhaifun dzakarahu Muslim fi muqaddimati sahih. Tapi maknanya apa? Benar dengan sama dengan dalil-dalil yang sahih yang lainnya. Kan gitu. Makanya Syekh Albani kan memasukkannya di dalam silsilah ad-dhaifah, al-hadis ad-dhaifah. Tapi secara makna benar. Jadi hadis itu ada yang secara sanad dhaif, tapi secara isi makna mapan, secara makna matanya sahih, benar. Karena didukung dengan dalil yang lain, dalil-dalil sahih yang lain. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.